Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kepada kita banyak nikmatnya, terkhusus nikmat iman, nikmat bisa mengamalkan kewajiban, nikmat bisa mengamalkan ketaatan, nikmat bisa mengamalkan amal salih, dan itu kita harus syukuri dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan itu sehingga kita bisa terus istiqomah di atas kebaikan amal saleh ketaatan ini bahkan mungkin bisa menambah amal-amal saleh kita di hari-hari berikutnya. Salah satunya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, memberikan kekuatan kepada kita guna kita mau mempelajari ayat-ayat Allah, karena ini adalah bimbingan, petunjuk bagi setiap manusia yang ingin mereka selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Bapak sekalian, kita terakhir masih di surah Al-Fil. Ini yang keempat ya. Ini di bagian keempat dari surah Al-Fil. Karena sebelumnya kita bicara tentang kronologi bagaimana kejadian Ashabul Fil secara historial, secara sejarahnya, kronologinya seperti apa. Sekarang kita akan masuk kepada bagaimana Quran bercerita tentang Ashabul Fil, bahwa Al-Quran di dalamnya sepertiganya adalah kisah, tetapi Quran bukan buku cerita. Karena kalau buku cerita harusnya runut, gitu ya. Harusnya surat pertama itu bukan Al-Fatihah. Surat pertama adalah surat Iqra, harusnya kan gitu. Tetapi justru Iqra ditaruh di juz 30 lagi kan, bagian belakang ya. Kenapa? Karena memang Al-Quran ini secara urutan itu bukan kronologi kejadian, bukan, gitu ya. Sehingga ketika kita bicara urutan Al-Quran itu ada dua, ada urutan mushaf, ada urutan turun. Ya, kalau urutan mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ini urutan mushaf. Ada urutan turun, ya kan? Berawal dari surah Iqra, berakhir dengan ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Gitu ya. Itu yang terakhir turun. Nah, kita sekarang coba akan sedikit memahami, belajar bersama tentang bagaimana Al-Quran bertutur tentang kisah Ashabul Fil di dalam surah Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala berkalam, ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita kemarin sudah bicara dari kata alam tara. Kata tara itu dari kata ra'a yara ru'yah. Ya, kita tahu kalau di menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri itu ada ru'yah. Ya, ada hisab, ada ru'yah. Bukan ruqyah, beda loh ya. Kalau meruqyah ngobatin orang. Ya, kalau pakai qaf, kalau Indonesia pakai qi, ruqyah itu ngobatin orang. Kalau ru'yah itu pakai hamzah. Ya, ru'yah itu artinya melihat munculnya hilal di akhir bulan. Ya, apakah terlihat atau tidak? Kalau terlihat berarti sudah masuk bulan baru. Jika belum terlihat maka masih di bulan yang sama. Kata ro'a yara ru'yatan, kata para ulama di sini membagi menjadi tiga pengertian. Ya, satu adalah ru'yatul ihsasiyah, ya, yaitu penglihatan tapi yang sifatnya indrawi, ya kan?
Kemudian ada ru'yah ilmiyah, ada melihat tapi pendekatannya adalah pendekatan ilmu, sudah kita bahas itu. Yang ketiga adalah ar-ru'yah al-imaniyah, bahwa melihat segala sesuatu itu mesti ada benang merahnya dengan keimanan. Jadi sama-sama melihat, sama-sama ro'ayaro melihat, tapi ketika kacamata yang digunakan itu berbeda, maka akan bisa menilai satu kejadian dengan sesuatu yang memiliki nilai lebih. Ya. Kenapa? Karena Nabi sendiri alaihissalam itu tidak melihat kejadian bagaimana tentara Abraha ini dihancurkan. Tetapi Allah katakan, alam taro, tidakkah engkau melihat? Melihatnya bukan melihat indrawi, karena Nabi aja belum lahir, kan gitu. Tetapi melihat di sini adalah melihat dari sisi ilmu, berita, dan juga dari sisi iman. Apa yang dilihat, yang disorot apanya? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Tuhanmu membinasakan, memperlakukan terhadap ashabul fil. Nah, di sini ada kata kaifa. Kemarin kita berhenti di sini ya. Jadi ada kata kaifa. Kaifa itu bagaimana. Kaifa itu bagaimana. Bagaimana Allah memperlakukan atau berbuat kepada tentara gajah. Nah, di sini bukan yang disorot oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, bukan zat kejadiannya, bukan kronologinya, tetapi pertanyaannya adalah kaifanya, bagaimananya itu loh. Bisa dipaham nggak? Kalau cuma ngelihat kejadian, ada kejadian misalnya, ada kejadiannya misalnya korupsi 300 triliun divonis 6,5 tahun. Nah, itu kan kejadian. Bagaimana kok bisa muncul seperti itu? Bagaimana kok bisa? Itu mesti ada asbab yang kemudian menjadi hasil, yang kemudian hasil itu bisa kita ambil sebagai informasi. Lah bagaimana, inilah yang harus kita perhatikan. Ya. Di sisi apa kita melihat? Nah, kata para ulama, kaifa di sini itu jawabannya yang harus dilihat, kata kaifa itu adalah ayat-ayat setelahnya. Ayat-ayat setelahnya kita akan bisa melihat, memahami jawaban dari kata kaifa. Kaifa fa'ala, bagaimana Allah memperlakukan kepada tentara gajah itu. Ayat ayat pertama akhir, ayat kedua, ketiga, keempat, dan ayat yang terakhir, ayat kelima, itu semua akan memberikan jawaban kepada kita, kaifa fa'ala rabbuka. Gitu ya. Tayyib. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah yang sangat tidak lazim di dalam bahasa kita, bahasa Arab harian orang itu nggak lazim. Ketika menggunakan kata ashabul fil, itu nggak lazim. Ashab itu bentuk jamak dari sahib. Sahib artinya apa? Sahabat, teman. Kalau ashabul fil berarti temannya gajah, ya kan? Harusnya kalau kita biasa cerita atau biasa kita sampaikan, ini teman-temannya gajah, orang akan mikir temannya gajah ya gajah, ya apa enggak? Tapi ketika harusnya kan kita ketika pakai bahasa Indonesia, kita mengucapkannya dengan istilah tentara gajah, pasukan gajah, kan gitu. Harusnya kan kita menggunakan junudul fil misalnya gitu kan ya, tentara gajah gitu ya, atau jaisul fil, pasukan gajah. Itu yang lazim yang kita gunakan. Tapi Quran kan tidak pakai kata itu. Quran menggunakan kata ashab. Ya. Ada apa dengan menggunakan kata ashab di sini? Yang pertama, kata para ulama, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya ini, beliau mengatakan kenapa menggunakan kata ashab? Pertama, kata sahib, sahabat itu biasa digunakan untuk orang yang dia levelnya di bawah kepada orang yang levelnya di atas.
Ya, contohnya kita punya kenalan namanya Bapak A. Bapak A itu ternyata orang dekatnya Pak Gubernur. Kita katakan Bapak A sahibu gubernur. Jadi gubernurnya yang tinggi, bapaknya yang di bawah, maka menggunakan sahib. Kayak sahabat misalnya, paling mudah sahabat ya. Sahabat itu kan dari kata sahib. Sahabat itu di bawah, Nabi itu di atas. Maka untuk orang yang hidup di zaman Nabi, yang beriman dan meninggal wafat di atas keimanan, itu maka dikatakan sebagai sahabat Nabi, dari bawah ke atas. Nggak mungkin dari atas kemudian kepada orang yang levelnya di bawah. Nggak mungkin bos mengatakan ini sahabatku kepada karyawan. Nggak lazim. Yang namanya bawah nyebutnya apa? Ya karyawan, bawahan, gitu kan ya. Sehingga jika ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ashabul fil dalam bahasa Arab ya, penggunaannya seperti itu, ketika pasukan yang dinahkodai oleh Abraha itu dikatakan ashabul fil, berarti level pasukannya adalah pasukan yang levelnya di bawah gajah. Secara level kedudukan manzilahnya di sisi Allah itu pasukan di bawah gajah. Gitu. Kenapa? Ya, karena penggunaan kata ashab. Ya. Harusnya gajah yang disandarkan kepada pawangnya atau orang yang mengaturnya, tapi tidak. Tapi ketika Allah katakan ashabul fil, berarti level orang-orang yang mereka ikut serta dalam pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, level mereka di bawah al-fil, di bawah gajah. Buktinya apa? Buktinya hewan yang bahasa kita tidak punya akal itu ketika digerakkan, masih ingat ya cerita kemarin ya, ketika si Mahmud digerakkan untuk bangkit, berdiri dan jalan menuju ke Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah, Mahmudnya mau nggak? Mahmudnya nggak mau. Justru manusianya yang maksa Mahmud, kan gitu ceritanya kemarin. Sehingga dari sini yang faham tentang bagaimana keagungan Ka'bah, pasukan gajahnya apa? Si gajah yang namanya Mahmud ini. Nah kan gitu pertanyaannya. Jadi bahwa gajah yang secara jenis dia adalah hewan, itu dia tahu ini rumah Allah. Gitu ya. Bahkan sampai ditusuk-tusuk itu si Mahmud pakai tombak, Mahmudnya nggak mau berdiri. Kan gitu. Kenapa? Karena dia tahu. Gitu. Sehingga jangan heran ketika kita mendengar di ayat yang lain Allah katakan kepada manusia-manusia yang tidak pakai akal, tidak pakai matanya untuk melihat dengan kacamata iman, tidak menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan keimanan. Kata Allah apa? Balhum ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Sebinatang-binatangnya binatang itu mereka masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berikan kepada mereka akal untuk berpikir sebagaimana akal yang Allah berikan kepada manusia, tetapi mereka dengan itu tahu, ya kan, mana yang harus mereka hormati, mana yang harus mereka agungkan, ya. Beda sama manusia. Manusia sih kasih akal sama Allah, kadang-kadang akalnya digunakan untuk ngakali aturan Allah, nah gitu kan ya. Dikasih akal, malah akalnya digunakan untuk ngakali aturan, gitu ya. Sehingga dari sini tadi, jadi yang pertama ini melambangkan bahwa level pasukan gajah yang ikut itu levelnya rendah sekali, ya. Rendah yaitu rendah karena posisinya dikatakan ashabul fil. Yang kedua, kata para ulama, kenapa di sini dikatakan dengan ashabul fil? Allah ingin menyoroti gajahnya, tentara gajahnya. Yang disoroti adalah kata gajahnya. Karena di zaman itu pasukan terkuat itu adalah ya pasukan gajah. Itu. Sekuat pasukan gajah, kuat, gede, gitu kan ya. Kuat, besar. Itu selesainya dengan apa? Makhluk kecil yang terbang. Kan gitu, burung. Ya.
Sekali lagi ya, ababil bukan nama. Ababil adalah sifat, ya. Jadi silakan dibaca. Udah baca belum kitab-kitab tafsirnya? Ibnu Katsir kayaknya ada itu. Udah dibaca belum ya? Belum. Jadi ababil itu bukan nama burung, bukan. Dia adalah sifat dari burung yang datang, yang Allah kirim untuk pasukan ini. Jadi sekuat apapun suatu tentara itu Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudah kok bisa menghancurkan. Dengan sangat mudah Allah bisa menghancurkan. Bahkan untuk kejadian Ashabul Fil ini betul-betul orang-orang mulhidin, orang-orang ateis itu sampai nggak bisa tidak bisa jawab. Fakta sejarahnya ada, kalau gempa karena ini, gitu kan ya. Kemudian ada wedus gembel, gunung api meletus, itu karena ini. Nah, sekarang kalau tentara gajah karena apa? Kok bisa-bisanya burungnya saja membawa 3 batu yang panas saja sudah nggak masuk akal. Menjatuhkan ke titik lokasi itu pas di lokasi pasukan gajah doang. Emang orang-orang Mekah ada yang kena? Kan nggak ada, ya kan? Datang jatuh pergi, datang lagi jatuh pergi, datang lagi jatuh pergi. Kok bisa pas seperti itu? Ya kan? Padahal tentaranya tentara yang kuat di masa itu. Sehingga sederhana, asalkan kita punya Allah itu, sekuat apapun orang yang berhadapan dengan kita, yakinlah, kalau Allah izinkan dan kita memenuhi syarat untuk diberi pertolongan, kita akan ditolong sama Allah. Sekali lagi ya, memenuhi syarat, gitu ya. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, ya jangan ngeklaim. Syaratnya nggak terpenuhi, jangan ngeklaim pertolongan Allah, minta-minta, syaratnya aja nggak terpenuhi kan, kayak gitu. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin ingin memberikan isyarat makna kepada kita, ya, bahwa pasukan gajah yang sekuat itu bisa dengan sangat mudah sekali, tidak butuh waktu lama untuk kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Lalu buktinya kita ini orang Islam ngelawan orang kafir kok susah banget, kok ngelawan kafir kayaknya kita ini kalahan, gitu kan ya. Belum memenuhi syarat, gitu ya. Itu saudara kita yang ada di Gaza itu sudah setahun lebih, gitu ya, Masya Allah ya. 7 Oktober sekarang sudah 9 ya. Udah 9 sekarang? Desember, udah setahun lebih, gitu ya. Masya Allah ya. Itu kok belum diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum memenuhi syarat, gitu ya. Belum memenuhi syarat. Karena itu bukan pertarungan muslimin di Gaza saja, itu juga kita sendiri saja sudah mulai kayak nggak peduli, gitu ya. Ya apa enggak? Katanya berita-berita Gaza itu sudah langsung di scroll, langsung di skip, gitu kan. Kayak nggak penting-penting lagi seperti dulu ya, pas hangat-hangatnya kejadian Tufan Aqsa itu. Itu kan jadi bagian kita sendiri aja nggak peduli, gitu ya. Gimana kemudian saudara-saudara kita bisa bertahan dengan itu? Dulu sempat ada kunut nazilah ya di banyak tempat. Nggak tahu sekarang kunut nazilahnya masih ada apa enggak? Ya mungkin kalau saya sendiri khusnudonnya, mungkin saudara-saudara kita memahami kunut nazilah itu hanya berjalan 1 bulan. Mungkin ya, karena memang redaksinya gitu. Cuma kalau kita pakai riwayat Ibnu Khuzaimah, dalam kitab Musnad Ibnu Khuzaimah itu disebutkan Nabi kunut cuma 1 bulan. Itu kenapa? Karena kabilah-kabilah yang didoakan di dalam kunut Nabi itu sudah beres dalam waktu 1 bulan. Sehingga Imam Ibnu Khuzaimah memahami bahwa yang namanya kunut itu ya sampai yang didoakan beres. Kalau kita doain Zionis berarti sampai Zionisnya beres,
Yunusnya kalah, baru kunut nazilahnya berhenti. Tapi ya tadi ya, tapi memang sebagian ulama memahami bahwa kunut nazilah itu berlaku 1 bulan sebagaimana Nabi lakukan. Ya, Nabi kunut nazilahnya memang 1 bulan. Faktanya memang 1 bulan, redaksinya sangat jelas, hanya 1 bulan saja. Tetapi tadi dimaknai bagaimana, itu tinggal sudut pandangnya dari arah mana. Wallahu alam. Nah, itu salah satu contohnya ya. Bagaimana kita sebenarnya mudah sekali, sangat mudah bagi Allah, ya kan. Satu kekuatan yang apa ya? Kalau kita belajar surat Al-Hasyr, ya sedikit kita loncat ke surat Al-Hasyr. Surat yang disebut oleh Ibnu Abbas dengan surat Bani Nadir. Surat Bani Nadir itu salah satu kabilah Yahudi. Jadi ada satu surat di dalam Al-Quran, di juz 28, itu nama lainnya adalah surat Bani Nadir, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bani Nadir itu salah satu kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Karena surat itu betul-betul membahas tentang bagaimana Yahudi Bani Nadir itu betul-betul kalah dan terusir dari Madinah, gitu ya. Itu kalau kita renungkan ayatnya itu, masya Allah, luar biasa sekali. Apakah kemudian orang Yahudi zaman dulu kemudian beda dengan orang Yahudi zaman sekarang? Kalau satu genok beda gimana? Ya sama-sama suka mengingkari janji, mengkhianati amanah, gitu kan? Ya itu sama, ya kan? Bahkan salah satu yang mencolok adalah apa? Mereka itu produsen senjata, sama kan? Yahudi Bani Nadir itu juga memproduksi senjata, memproduksi pedang, memproduksi tombak, memproduksi tameng. Nah sekarang sama nggak? Ya sama. Senjata yang canggih-canggih dari mana? Ya katanya dari Israel, gitu kan? Apakah kemudian ketika Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum itu menghadapi orang-orang Yahudi Bani Nadir, mereka senjatanya lengkap, senjatanya banyak, anak nggak berapa-apa, enggak apa gitu. Enggak, udah silakan produksi aja senjata sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Silakan produksi senjata secanggih-canggihnya, nggak apa-apa, gitu ya. Nanti pada masanya itu senjata kalian yang buat, tapi yang pakai orang Islam. Kan gitu orang Yahudi Bani Nadir kan gitu. Senjatanya banyak, senjatanya bagus-bagus. Akhirnya apa? Itu senjata justru jatuh ke tangan kaum muslimin. Kan? Silakan nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu takut ya. Allah punya cara sendiri. Bentengnya kokoh, senjata lengkap, senjata bagus-bagus, senjata yang mutakhir semua. Tapi ternyata Allah kasih satu hal yang tidak mereka duga. Apa itu? Rasa takut di dalam hati mereka. Kalau sudah ada rasa takut di dalam hatinya, itu senjata secanggih apapun ya nggak ada gunanya, gitu, ya kan? Allah ngasih itu hanya ngasih wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Allah hempaskan rasa takut di hati-hati mereka sehingga mereka kayak benteng kuat, kemudian senjata lengkap itu kayaknya nggak berfungsi sama sekali, ya. Allah punya cara tersendiri. Jadi kita selama punya Allah itu, masya Allah ya, kita tidak perlu takut ya. Pasukan gajah sekuat itu saja itu dengan sangat mudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah punya cara tersendiri dengan hikmahnya, ya. Itu ayat yang pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi bagaimana Allah memperlakukan ashabul fil. Kemudian yang berikutnya di ayat yang kedua, Allah katakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah jadikan tipu daya mereka di dalam kesesatan atau kebinasaan? Jadi mereka punya tipu daya, kaidun itu ada iradatu madarratin bil ghairi 'alal khufyah. Jadi dia ingin untuk melukai atau memberikan dampak buruk kepada orang lain tapi sembunyi. Itu kaid. Modus lah bahasa kita gitu kan ya. Dia punya modus, dia ingin mencelakai seseorang, mencelakai satu pihak, tapi nggak terang-terangan.
nggak terang-terangan, tapi secara khufyah, secara sembunyi-sembunyi. Sekarang pertanyaannya, emang Abraha ingin menghancurkan Ka'bah itu terang-terangan apa sembunyi-sembunyi? Abraha dengan pasukan gajahnya itu ketika ingin menghancurkan Ka'bah itu terang-terangan apa sembunyi-sembunyi? Terang-terangan. Lah kok terang-terangan, kenapa Allah pakai kaidahum? Tipu daya mereka. Nah, itu kan jadi pertanyaan kan? Nah, ini ya kenapa indahnya bahasa Quran ya. Jadi mereka datang dengan pasukan jelas. Pasukan gajahnya ada 13. Ada pasukan kudanya, pasukan ontanya, pasukan pejalan kakinya. Itu semua pasukan bergerak dan melewati banyak kabilah. Jalan dari Yaman menuju Mekah itu sudah betul-betul dilalui dengan begitu mudah kok. Orang-orang pada melihat kok, orang-orang pada tahu kok kan gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru menggunakan kata untuk memunculkan satu pemahaman baru, untuk mengulik ya apa yang sebenarnya ada pada pikiran mereka. Allah katakan kaidahum. Itu ya. Kaidahum itu adalah tipu daya tadi. Jadi ada sesuatu yang tidak terlihat, ada sesuatu yang tidak bisa terlihat dengan kasat mata tentang apa yang ada pada pasukan gajah. Itu ada. Nah, apa itu? Gitu ya. Apa itu? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan kana yudmirul hasada lil Arab wa kana yuridu sarfa syarafil hasili lahum bisababil ka'bata minhum. Karena orang-orang Habasyah itu, mereka itu menyembunyikan rasa iri kepada orang Arab. Itu satu. Mereka bangun apa kemarin? Ya, gereja, katedral, namanya Kilis, ya. Kilis, sebagian membacanya Kulais, ya. Membangun satu gereja, ya kan? Membangun satu gereja di Yaman, kemudian sepi. Di situ ada rasa iri. Namanya iri itu kan tidak bagus. Semua iri itu tidak bagus. Ya. Kenapa? Karena iri itu bisa membunuh kebaikan kita pelan-pelan. Gara-gara iri, itu kebaikan yang sudah kita lakukan itu seakan-akan bisa hangus secara perlahan, sebagaimana hangusnya kayu ketika dibakar. Pelan-pelan dia akan hangus kebaikan-kebaikan kita, sehingga tersisa hanyalah apa? Keburukan. Persis 100% persis seperti iblis. Ya, yang mana faktor dorongan utama dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam adalah rasa hasad. Ya kan? Rasa hasad, iri. Ada makhluk diciptakan baru dan dia sudah mendapat banyak keutamaan, sedangkan saya yang sudah duluan diciptakan, seniornya, maksudnya gitu kan ya. Lah kok tidak mendapatkan keutamaan, tidak memiliki keutamaan sebagaimana makhluk baru ini. Bayangin aja, Nabi Adam itu Allah langsung yang nyiptain. Ya. Allah langsung yang nyiptain. Allah yang meniupkan ruhnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua nama Allah ajarkan kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Lah kemudian disuruh para malaikat oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Lah para iri, wih, makhluk lagi baru kemarin malaikat itu loh kon sujud kayak gitu kan ya. Di sinilah dia enggak mau. Dia. Padahal kalau dalam versi riwayat yang ada, di beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab tafsir atau dalam kitab-kitab sejarah, ya namanya iblis itu adalah makhluk yang dulunya taat. Dulunya itu taat. Ini makhluk itu dulunya taat, tapi karena faktor apa? Hasad tadi, iri tadi,
itu betul-betul kebaikannya semuanya hilang. Justru dia tidak mau untuk apa? Untuk sujud kepada Nabi Adam. Nggak maunya bukan karena faktor lain kecuali karena memang tidak mau, enggan dan melawan Allah, melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kisahnya di kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita kembali ke sini. Jadi bahwa ada hasad yang ada pada diri pasukan gajah tadi. Dan dia ingin untuk mengalihkan kemuliaan yang sudah ada pada Ka'bah dipindah kepada gereja yang mereka bangun. Jadi mereka itu apa ya? Memaksakan sesuatu yang mereka itu tidak bisa lakukan, tapi mereka paksa, gitu ya. Nah inilah kemudian yang kemarin sudah kita singgung ya, kemarin. Jadi sisi keburukan yang betul-betul luar biasa ada pada pasukan gajah. Sekali lagi ya, jangan diartikan atau jangan dipahami, karena ada sebagian orang itu memahami bahwa pasukan gajah ini bagus, pasukan gajah ini baik. Loh kenapa bagus dan baik? Nah, bagus dan baik kenapa? Karena dia menyerang Ka'bah, yang mana di Ka'bah itu ada banyak patung, banyak berhala. Bagus nggak? Datang ke Ka'bah, ngancurin Ka'bah, gara-gara Ka'bah itu ada banyak patung-patungnya. Mas, Pak, Om, ngapain mereka mikirin patung? Mereka itu buat gereja, dalamnya juga ada patung juga, sama saja. Kalau gara-gara faktor patung itu nggak usah bangun gereja mereka, gitu loh ya. Mereka membuat kilis, mereka membuat kulais, kemudian di dalamnya juga ada asnam, ausannya, ada berhala-berhala, patung-patungnya. Kalau faktornya patung, ya hancurkan dulu tuh patung-patung ente itu yang ada di kilis atau kulais, kan gitu. Jadi ini satu penilaian ya, karena memang seperti itu ya. Karena ketika kita membawakan satu kisah, satu cerita, terutama sejarah, itu ya tergantung yang menyampaikan. Dia mau dibawa narasinya kemana, kan gitu. Makanya kita harus belajar sejarah itu ya dari guru, ya kan, dari guru yang betul-betul dia secara akidah itu lurus, secara pengetahuan keislamannya itu sangat baik, pemahaman tentang sejarahnya juga sangat baik. Jadi kita bisa mendudukkan itu dengan dengan benar, gitu ya. Karena sejarah kita di Indonesia ini kan juga sama, gitu ya. Dimana sejarah kita di Indonesia ini ya ketika disampaikan dengan narasi-narasi kehinduan, ya jadinya seakan-akan Indonesia ini bukan negara Islam dulunya, negara Hindu, kan gitu modelnya, gitu ya. Bahkan ada itu Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kan ya. Kalau dibawa pakai narasi orang Syiah, ya yang sah hanya Ali, ya gitu jadinya. Nah, tergantung siapa yang menyampaikan. Kalau orang-orang liberal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini tiga-tiganya keempat-empatnya dari Quraisy. Abu Bakar itu Bani Taim, Quraisy. Umar itu Bani Adi, Quraisy. Utsman itu Bani Abdi Syams, Quraisy. Ali itu Bani Hasim, juga Quraisy. Jadi Khulafaur Rasyidun 30 tahun itu perebutan kekuasaan antar Quraisy. Oh, malah gitu bawa narasi. Nah kan, nah kita harus belajar itu dari guru yang betul-betul mu'tabar ya. Dia bisa dipegang apa yang dia ucapkan secara analisa dan datanya. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi tidak ada sama sekali maksud baik dari pasukan gajah. Nggak ada. Jadi memang dorongan awalnya hasad, yang kedua ingin mengalihkan ya, ingin mengalihkan kemuliaan Ka'bah kepada kemuliaan kilis atau kules yang mereka bangun. Kalau ada tambahan satu lagi yang dibahas oleh para ulama adalah apa? Ambisi Abraha untuk menjadi raja Jazirah Arab, gitu ya. Jadi udah, ini bagusnya di mana? Nggak ada yang bagus ya, karena Abraha itu orang yang sangat ambisius, gitu ya. Sehingga dari sini kata kaidahum itu kemudian mengungkap sisi
asli dari watak pasukan gajah. Jadi zahirnya penyerangan, tapi ada sesuatu yang melatar belakangi itu. Zahirnya menggerakkan pasukan, tapi ada modus di balik itu, gitu. Maka Allah katakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ya. Kata-kata fi tadlil di dalam kesesatan, di dalam kehancuran. Kenapa? Karena kait yang tersembunyi itu di dalam diri mereka itu menggiring mereka sampai kepada akhir kehidupan mereka yang betul-betul hancur karena dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi orang-orang yang hasad, itu biasanya akhir hidupnya adalah hancur. Itu. Makanya udah nggak usah hasad. Ya, ngapain kita hasad sama orang? Ngapain kita iri sama orang? Itu Allah sudah bagi dengan adil. Ngapain iri sama pembagian orang? Ya kan? Karena salah satu dorongan untuk orang kemudian terjerumus kepada iri atau hasad adalah apa? Ya nggak terima dengan pembagian Allah, kan nggak terima. Itu harusnya saya yang naik jabatan itu. Oh, itu harusnya saya dapat hadiah itu. Gitu dan seterusnya. Nah, rasa iri itulah yang kemudian menunjukkan bahwa dia tidak terima atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi masalah, gitu ya. Maka ya kita legowo saja, kita lapang saja. Allah sudah bagi jatah setiap hambanya, bukan sebelum manusia itu lahir, bahkan sebelum langit bumi ini diciptakan. 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan, Allah sudah tulis semua ketetapan bagi hamba-hambanya. Mau rizkinya, mau kelahirannya, mau kematiannya, mau keturunannya, mau amalannya, itu semua sudah ditulis dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi kita nggak usah iri dengan dengan pemberian Allah kepada manusia yang lain. Udah, jadi kita itu hanya menjalani saja. Kita menjalani saja, ya kan, dengan ikhtiar yang maksimal. Hasil itu sudah ada ketetapannya dari Allah, ya. Hasil ketetapannya sudah ada dari Allah. Tapi harus ikhtiar, gitu kan, ya. Udah, nggak usah terlalu apalagi nanti muncul seperti sikap ngejek gitu kan, ya. Timnya yang kalah diejek, gitu kan, ya. Nah, MU lagi menang berapa terus kalah diejek. Fans MU banyak banget masalahnya. Nah, itu sudah ada ketetapannya dari Allah. Udah, kita terpon jalani aja. Udah, kita tinggal jalani saja. Kita tidak usah terlalu berlebihan di dalam menyikapi hasil, ya kan. Jadi kita hanya ikhtiar. Kalaupun hasil ternyata belum sesuai apa yang kita inginkan, itu sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu alamnya ja'al kaidahum fi tadlil. Baik. Apakah ada kait yang baik? Apakah ada tipu daya yang baik? Ada nggak? Kaidun, tipu daya, tapi yang baik, ada nggak? Ada nggak? Ada. Kata kait tapi baik, ada nggak? Di dalam Al-Quran ada nggak? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kata kait disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 8 kali. 8 kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata kaidun, tipu daya. Allah sebutkan kurang lebih berapa? 8 kali. Dari 8 itu semuanya jelek kecuali satu.
Yang satu itu adalah apa? Tipu daya yang bikin Allah. Ya kan? Allah sebutkan di dalam surat At-Tariq, Allah katakan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Gitu ya. Sesungguhnya mereka siapa di sini? Mereka orang-orang kafir. Mereka membikin atau merencanakan tipu daya yang jahat, kemudian Allah juga punya rencana tipu daya membalas mereka. Jadi Allah juga bikin tipu daya. Jadi kalau manusia sebagai makhluk itu tidak dibenarkan buat tipu daya. Allah ketika buat tipu daya bukan karena Allah membuat makar jelek kepada hambanya, bukan. Tapi hambanya yang berusaha untuk berbuat makar kepada Allah, maka Allah balas makar mereka. Bukan Allah yang memulai, tapi ini bagian dari Allah membalas amalan seseorang sesuai dengan amalannya. Malah kalau berbuat baik kepada Allah, Allah akan membalas dengan kebaikan kok. Nah gitu kan ya. Orang kalau mendatangi Allah, Allah akan mendatangi hamba itu kok. Orang itu kalau kemudian betul-betul mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada hamba itu. Bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan Allah itu tergantung jenis amalannya apa. Kalau kita ingin dinomorsatukan Allah, maka kita harus menomorsatukan Allah. Gitu. Kalau kita ingin dicintai sama Allah, maka kita harus mencintai Allah. Gitu. Dan seterusnya. Jadi ketika mereka ada kan, ya ada orang-orang yang mereka ingin berbuat makar kepada Allah. Ya. Jangankan di dunia, wong wis ning akhirat loh, ya kan? Ada kan riwayatnya dari Bukhari ya. Sudah di akhirat dihadapkan Allah, masih sempat berani bohong sama Allah. Coba bayangin. Ada kan riwayatnya itu, ya kan? Kamu melakukan ini ya? Enggak ya Allah. 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 Ya Allah. Ini catatan malaikat. Jadi catatan malaikat itu semua hoax itu. Itu catatan salah semua. Kamu bohong ya? Enggak ya Allah. Nyuri ya? Enggak ya Allah. Korupsi ya? Enggak ya Allah. Itu catatan salah semua. Piye? Jadi catatannya ada ini, gitu ya. Catatannya ini semua ada, kok masih bisa disangkal? Kamu punya bukti enggak? Kalau kata orang itu, saya nggak punya bukti ya Allah, tapi saya punya saksi. Kalau saya nggak melakukan itu semua, oke, saksimu siapa? Saksiku adalah diriku sendiri. Ngeyel, ngarepe Allah loh. Di hari kiamat loh, masih ada orang ngeyel kayak gitu. Yang saksi perbuatanku adalah diriku sendiri. Oke, kalau ya udah. Allah tutup mulutnya, segel mulutnya, semua anggota badannya bicara. Tangannya bicara, kakinya bicara, matanya bicara. Udah, kelar itu orang, selesai itu orang. Kan gitu kan ya. Lah kok berani-berani? Artinya ada lah model orang kayak gitu itu. Bahkan sampai di hadapan Allah di hari kiamat itu cek ngeyel sama Allah itu ya enak gitu. Jangan heran kalau kemudian di dunia itu kemudian orangnya pada banyak, ada orang ngeyel, jelek-jelekin Allah, menentang Allah. Wong akhirat di depan Allah aja masih berani kayak gitu kok. Ya. Itu memang orangnya modelnya kayak gitu itu, wis. Calon-calon penghuni neraka ya ngono kuwi memang. Ya, kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Jadi kata akidu kaida, aku Allah membuat tipu daya, tapi tipu daya bukan Allah yang memulai, tapi Allah membalas. Ya, bagian dari mereka ingin memperdaya Allah, justru Allah yang memperdaya mereka. Seperti ayat yang lain, wa makaru wa makarallah. Mereka buat makar kepada Allah, Allah balas makar mereka. Makar itu kan konotasinya identik dengan hal-hal yang negatif, yang jelek gitu ya. Apakah Allah berbuat jelek? Enggak. Allah itu sempurna baik, gitu ya. Sehingga ketika ada ayat-ayat seperti itu, ya maka perhatikan, Allah tidak pernah memulainya, tapi bagaimana hamba itu bersikap kepada Allah, Allah akan membalas sikap mereka kepada diri mereka sendiri, gitu. Jadi kalau ditanya kata kaidahum, tipu daya mereka, berarti ada bagusnya enggak? Enggak ada.
Dalam surat An-Nisa disebutkan kaidas syaiton, tipu daya syaiton. Surat Al-Anfal disebutkan kaidal muhinu kaidil kafirin, tipu daya orang kafir. Dalam surat Yusuf disebutkan wa annallaha la yahdi kaidal khainin, tipu daya orang yang khianat. Kemudian ayat yang lain innama sona'u kaidu sahir, tipu daya tukang sihir, dan seterusnya. Bahkan ada khusus satu nama yang Allah sebutkan, satu nama yang Allah sebutkan, wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Ya, khusus ini satu orang spesial memang keburukannya tapi. Ya, ini tipu daya Fir'aun, tidaklah tipu daya Fir'aun kecuali akan berakhir dengan kebinasaan. Gitu ya. Sehingga kalau disebutkan kata kaidahum itu identik dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek ya. Sehingga wajar ketika mereka melakukan hal-hal yang buruk kemudian mereka mendapat balasan keburukan ya. Maka alamnya ja'al kaidahum fi tadlil. Bentuknya apa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa taala utus atas mereka burung, yaitu sifatnya adalah ababil ya. Jadi sekali lagi ababil itu maknanya adalah berkelompok atau bergelombang. Jadi burung ini datangnya secara berkerumun, banyak dan bergelombang. Jadi tidak banyak langsung sekaligus dari depan sampai akhir semuanya, enggak, tapi per gelombang, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, dan itu terus sampai pasukan gajah ini betul-betul mereka pergi dari dekat Mekah itu ya. Ibnu Abbas mengatakan, kita bahas ya, Ibnu Abbas mengatakan bentuk atau ciri-ciri hewan ini adalah burung kharatim ka kharatimil fil, dia punya belalai seperti belalainya gajah, wa akufun ka akufil kilab, dan punya telapak tangan seperti telapak tangannya hewan anjing. Oh piye piye? Hewan ini piye? Hewan duwe belalai wis aneh. Ada enggak? Hewan punya belalai itu gimana ceritanya? Ya kan? Kemudian ada riwayat lain dari Atha bin Abi Rabah mengatakan tayru sudin ja'at min kibalil bahri faujan faujan. Ada burung berwarna hitam yang datang dari arah laut secara bergelombang. Dia. Kenapa warnanya hitam? Nah, kata Atha bin Abi Rabah, warnanya hitam itu karena pasukan Abraha itu orang Afrika, orangnya hitam-hitam. Orangnya hitam-hitam dibinasakan sama hitam gede, itu kalah sama hitam kecil. Nah, itu gimana coba? Hitam gede salah sama hitam kecil. Ya. Gajah gede-gede salah sama burung hitam kecil. Nah, gitu, masya Allah ya. Dalam sebagian lain mengatakan Sa'id bin Jubair mengatakan annahu bidu sighar, itu warnanya putih dan kecil-kecil, ya kan? Oh, tadi hitam, sekarang putih, gimana sih ini? Ya, ini memang semuanya nggak ada yang lihat masalahnya, nggak ada yang lihat kan? Siapa yang lihat? Wong mereka itu orang, artinya kan dia hanya sebatas dapat mungkin dari informasi kayak kita gitu ya. Kalau kita di Indonesia apa ya? Kayak sejarah-sejarah yang mungkin kita tidak. Kalau di Lampung ini apa sih sejarah sing, kalau di Jawa kan kita ya kayak banget. Di Lampung sini apa? Saya kurang kurang belajar ya tentang masalah budaya kuno orang-orang Lampung. Apa kalau di Lampung sini apa? Apa kita juga orang-orang trans semua ini ya? Sehingga juga nggak tahu. Belum belajar kita ya. Kalau di Jawa itu ada seperti kisah apa? Hanuman, ya, Hanuman si ketek putih, kan? Apalagi, dan seterusnya itu ya. Itu jadi ceritanya bener opera? Apa enak beneran, ya kan? Ada monyet, ya kan? Bisa berperilaku seperti manusia, warnane putih, gitu kan ya? Dia bisa padu berantem, ya apa tenanan ya? Ada enggak itu? Ya, karena enggak pada ngelihat. Kemudian ada tadi Sa'id bin Jubair, dia mengatakan bahwa burungnya berwarna putih. Ya, kenapa putih? Disebutkan ya ini sebagai simbol bahwa
gelapnya orang-orang Habasyah itu adalah gelapnya kekafiran, nah, itu kalah sama putih yang berupa cahaya yang akan menerangi kegelapan, dan seterusnya. Itu cuma ungkapan takwil para ulama rahimahullah. Sehingga pada intinya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sebuah sebuah pemahaman bahwa orang sekuat apapun dia, sekuat apapun secara fisik, secara power, secara kekuatan, Allah punya cara sendiri kok untuk bisa menghinakan orang itu jika mereka menentang Allah. Satu contoh yang lain paling jelas sekali adalah raja yang hidup di zaman Nabiullah Ibrahim. Raja kuat, hebat, kekuasaannya luas, ditakuti sama rakyatnya. Saking luar biasanya raja ini sampai dia mengklaim dirinya adalah Tuhan. Bayangin itu. Fir'aun mah kalah sama Namrud, itu kalah. Namrud itu lebih ngeri itu, ya kan? Secara power, secara kekuatan itu lebih kuat siapa? Namrud, ya. Sehebat itu raja yang hidup di zaman Nabi Ibrahim, matinya ngapain? Cuma satunya lalat aja loh. Lalat masuk ke hidung, wes masuk ke organ kepala itu, ya kan? Seakan-akan istananya yang megah, kuat, pasukannya yang banyak, lengkap, dirinya yang punya kekuatan yang luar biasa, ahli tarung, punya kekuatan. Masukin lalat sama Allah, masuk lalat lewat hidungnya. Itu kepala dibentur-benturin ke tembok dengan ya pukul-pukul itu kepala, bahkan sampai ada riwayat yang mengatakan minta tolong kepada ajudannya untuk mukulin kepalanya. Biar apa? Itu lalat biar keluar gitu. Masya Allah. Ya, akhirnya matinya gitu. Gara-gara apa? Lalat yang kecil ya. Allah punya cara sendiri. Ya, Allah punya cara sendiri bagaimana Allah akan membinasakan makhluk-makhluk yang ingkar kepadanya. Allah Ta'ala alam bissawab. Masih kurang berapa ini? 2 ayat ya? 2 atau 3 ayat? 1 ayat ya? Dengan 1 ayat, 2 ayat, 1 ayat. So, kita sambung di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum wa faqanallahu jami'an. Ada yang ingin dibicarakan? Tidak ada ya? Baik. Wafaqanallahu jami'an, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.